Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen prodi Ekonomi Syariah FEUMY. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dalam fikih muamalah tentang wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa atau wewenang dari satu pihak pada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum. Yang dimaksud dengan tindakan hukum di sini adalah segala aktivitas manusia yang dapat menimbulkan akibat hukum, baik akad seperti jual beli, nikah, ataupun non akad. Non akad itu tindakan yang bukan melibatkan dua pihak. Misalnya seperti orang memancing ikan di laut, maka akibat hukumnya dia berhak atas ikan yang dipancing itu. Dasar hukum wakalah itu sebenarnya banyak terdapat di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari an Urwata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'bahu dinaron yashtari bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin waja'ahu bidinarin wasyatin fada'alahu bil barakati fi baihi wa kana law ishtarat turaba la rabiha fihi rawahul Bukhari. Dari Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau. Lalu dengan uang tersebut ia membeli 2 ekor kambing. Kemudian ia jual 1 ekor dengan harga 1 dinar. Ia pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya Urwah membeli debu tanah pun ia pasti beruntung. Dalam hadis ini merupakan dalil tentang wakalah, di mana Nabi mewakilkan kepada Urwah untuk membeli seekor kambing. Dasar hukum wakalah yang kedua yaitu an Busr bin Sa'id an ibn Sa'id al-Maliki annahu qala ista'malani Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala sadaqati falamma farautu minha wa addaituha ilaihi amaroli bi'umalatin faqultu innama amiltu lillah wa ajri 'ala Allah faqala khudh ma uqita fa inni 'amiltu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ammalani faqultu mithla qawlika faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqita syai'an min ghairi an tas'ala fakul wa tasaddaq. Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibnu Sa'idi al-Maliki berkata, Umar bin al-Khattab mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah atau zakat. Setelah selesai menjalankannya dan menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah dan upahku hanya dari Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang diberikan kepadamu. Saya pernah bekerja sepertimu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Pembagian wakalah. Wakalah itu ada dua macam. Yang pertama, wakalah secara cuma-cuma yang bersifat tabaruk sosial. Jadi wakil tidak dibayar. Sebagaimana Urwah membantu Nabi membelikan seekor kambing. Yang kedua, wakalah dengan kompensasi, yaitu wakalah bil ujroh. Dalam hal ini wakil mendapatkan fee. Jika wakalah dengan kompensasi, maka berlaku pula segala ketentuan ijarah jasa. Karena dalam hal ini wakil sekaligus ajir, pemberi sewa jasa. Sebagaimana para penjaga toko misalnya, dia itu wakil dari pemilik toko dan dia dibayar, maka itu namanya wakil bil ujroh. Sifat akad wakalah. Untuk wakalah yang cuma-cuma bersifat tidak mengikat, artinya pihak yang mewakilkan ataupun yang diwakilkan dapat membatalkan wakalah kapan saja tanpa memerlukan persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, wakalah dengan kompensasi atau wakalah bil ujroh itu bersifat mengikat sebagaimana halnya ijarah. Jadi satu pihak tidak boleh membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Rukun wakalah. Rukun wakalah menurut Hanafi itu hanyalah ijab dan kabul. Sedangkan unsur lain selain ijab dan kabul dalam pandangan Hanafi itu adalah lawazimul akti, hal-hal yang tak terhindarkan di dalam akad. Jadi kalau ada ijab dan kabul, ya mesti ada yang mengucapkan ijab dan menyatakan kabul. Dan kalau ada kesepakatan juga mesti ada objek yang disepakati. Sedangkan menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama, sigot akad, yaitu ijab kabul. Yang kedua, muwakil, pemberi kuasa, pihak yang mewakilkan. Yang ketiga, wakil, yaitu pihak yang mendapatkan kuasa atau pihak yang mewakili. Sedangkan yang keempat, muwakkal bihi, hal-hal yang diwakilkan atau tindakan hukum yang diwakilkan oleh mewakil kepada wakil. Syarat wakalah itu terkait dengan syarat masing-masing rukun. Yang pertama, syarat sigot akad, ijab dan kabul. Ijab itu dilakukan dengan lafal yang menunjukkan bahwa dia itu rela mewakilkan. Ijab ini diucapkan oleh muwakil, pihak pemberi kuasa. Sedangkan kabul oleh pihak wakil, penerima kuasa, itu boleh dengan ucapan, oke, saya terima perwakilannya. Dan boleh pula dengan tindakan yang menunjukkan kalau dia bersedia mewakili. Misalnya kalau ada orang, tolong dong ini belikan makanan, kemudian pihak wakil terima uangnya dan pergi beli makanan, itu namanya juga sudah kabul dengan tindakan. Kabul itu boleh segera setelah ijab dan boleh pula tidak segera. Jadi tidak ada keharusan kabul itu segera, boleh segera, boleh tidak segera. Syarat-syarat muwakil, pemberi kuasa. Jadi muwakil itu adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum, akil, balik, dan rasyid, cerdas mengelola harta kalau itu ada hubungannya dengan harta benda. Jadi kalau
orang gila dan anak-anak yang belum memayis tidak boleh mewakilkan pada pihak lain, karena dia sendiri tidak cakap melakukan tindakan hukum. Anak yang sudah memayis, dia itu boleh mewakilkan untuk melakukan tindakan yang murni menguntungkan, misalnya menerima hibah dari orang lain. Dia boleh mewakilkan tanpa perlu izin walinya. Tapi orang yang memayis itu tidak boleh melakukan tindakan hukum yang murni merugikan, misalnya memberikan hibah, menghibahkan hartanya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, untuk tindakan yang murni yang menguntungkan sekaligus merugikan, seperti jual beli dan sewa menyewa, maka dia itu boleh untuk mewakilkan atas seizin walinya juga. Nah, menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah, perempuan itu tidak boleh mewakilkan pada pihak lain untuk menikahkan dirinya. Alasannya karena dia sendiri itu tidak boleh menikahkan dirinya, maka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya. Yang kedua, syarat wakil atau penerima kuasa, dia itu berakal. Anak yang sudah memayis sah menjadi wakil menurut Hanafiyah. Tapi kalau menurut jumhur, wakil itu harus baligh. Yang kedua, wakil itu serius dalam menerima akad wakalah. Jadi dia tidak boleh main-main ketika menerima perwakilan itu. Kemudian yang ketiga, wakil itu tertentu. Jadi nggak boleh saya wakilkan kepada seluruh kelas ini untuk belikan saya makanan. Nah, itu namanya nggak jelas. Jadi harus tertentu. Yang berikutnya, syarat-syarat muwakkal bih, hal-hal yang diwakilkan. Pertama, berupa tindakan hukum yang diwakilkan itu adalah milik muwakil. Jadi itu adalah wewenang muwakil untuk melakukan. Karena tindakan yang tidak dimiliki tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Sebagai misal, yang punya wewenang menikahkan seorang perempuan itu selagi masih ada itu adalah ayahnya. Maka ayahnya berhak mewakilkan pada orang lain, karena itu adalah tindakan hukum yang dimiliki oleh sang ayah. Selain ayah tidak boleh mewakilkan pada orang lain. Tindakan hukum yang diwakilkan itu diketahui, ya, untuk menghindari terjadinya gharar. Kemudian berupa tindakan hukum yang secara syar'i boleh digantikan oleh orang lain. Karena ada beberapa tindakan hukum yang tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Misalnya, untuk ibadah badaniyah murni seperti sholat, puasa, bersuci dari hadas, itu tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Sedangkan untuk ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta benda murni seperti pembayaran zakat, pelaksanaan hewan kurban, itu boleh diwakilkan pada orang lain. Nah, untuk yang ketiga, itu ibadah yang melibatkan badan dan harta seperti haji. Haji dikatakan melibatkan badan dan harta. Di situ ada amalan badaniyah seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan juga ada maliyahnya, yaitu
pembayaran dam atau al-hadyu. Nah, ibadah haji ini menurut jumhur fuqaha boleh juga diwakilkan. Tapi menurut mazhab Maliki tidak boleh diwakilkan. Sekarang wewenang wakil. Wakil itu berhak melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya. Tapi dia tidak boleh menyimpang dari perwakilannya kecuali untuk hal-hal yang menguntungkan mewakil, si pemberi kuasa. Jika dia wakil untuk menjual, hendaknya menjual dengan harga yang ditentukan mewakil atau dengan harga yang lebih tinggi. Tapi jika dia wakil untuk membeli, hendaknya membeli dengan harga yang ditentukan mewakil atau dengan harga yang lebih rendah. Seperti yang dilakukan Urwah, diberi amanat untuk membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar, tapi ternyata dia dengan 1 dinar itu malah dapat 2 ekor kambing, yang berarti 1 ekor kambingnya itu ya seharga setengah dinar. Sekarang taukilul wakil, wakil mewakilkan pada pihak lain, boleh tidak? Pada prinsipnya, wakil itu tidak boleh mewakilkan pada pihak ketiga tanpa seizin muwakil atau pemberi kuasa. Karena dialah yang dipercaya oleh muwakil atau pemberi kuasa, bukan orang lain. Yang ini pun masih diperinci sesuai dengan pendapat mazhab. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, dalam wakalah ammah, misalnya mewakil menyatakan lakukan yang terbaik menurutmu, maka wakil boleh mewakilkan pada pihak ketiga. Tapi dalam wakalah khosoh, misalnya Pak tolong nikahkan anak saya, maka wakil tidak boleh mewakilkan pada orang lain. Menurut Malikiyah, wakil tidak boleh mewakilkan pada orang lain kecuali sesuatu yang diwakilkan kepadanya itu tidak pantas untuk ukuran dirinya. Misalnya wakil orang terpandang, sedangkan sesuatu yang diwakilkan kepadanya itu adalah urusan remeh. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wakil itu tidak boleh mewakilkan pada orang lain kecuali dia itu tidak mampu melaksanakannya sendiri. Jika tidak mampu, baru dia dapat mewakilkan pada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Demikianlah pembahasan wakalah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum